jawab salam caknya banyak utang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rantau Panjang beserta jajaran pemerintahnya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya. Dan yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan yang kami muliakan para alim ulama. Selalu aku sampaikan Bapak Ibu, setiap ceramah muliakan para alim, para ulama. Karena apa? Karena ketika para alim dan para ulama sudah mulai berguguran, sudah banyak yang meninggal, maka otomatis anak-anak kita jauh dari Al-Quran. Anak kita hendak lagi ngaji, maka harus kita muliakan para alim, para ulama. Kemudian yang kami hormati para ustadz dan ustazah, para haji dan para hajah, dan tidak lupa semua para calon jenazah. Ada yang aneh Pak? Nah, kalau calon jenazah ini tahu nak ngelak, dihi bakalan mati oleh Pak Bu. Karena mati dia demandang tua muda, dan dihi tinggal nunggu giliran, pasti dihi akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Segala yang bernyawa pasti akan mati. Maka siap-siap kita semua yang hadir di sini adalah calon jenazah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah sampai kita semua pacak menghadiri acara walimatul khitan, akikah yang telah disiapkan oleh sahibul hajah ini. Harapannya tidak lain dan tidak bukan, tujuannya tidak lain tidak bukan, semoga anak beliau dapat menjadi kebanggaan, menjadi anak yang soleh, yang insya Allah nantinya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman. Kalau kata budak-budak kalau ceramah itu, Nabi yang tidak pernah makan jagung tapi namanya tetap agung. Nabi yang tidak pernah main futsal tapi namanya tetap terkenal. Siapakah dia? Nabi yang memiliki semboyan. Apa kata semboyan Nabi Muhammad? Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, demi menegakkan kalimatul haqqi la ilaha illallah. Tapi berbeda dengan budak-budak zaman now menahi. Bapak Ibu, apa semboyan budak zaman now menahi? Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, demi tegaknya cintaku padamu, duhai sayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirnya aku di sini selaku menyampaikan tausiah. Kalau ingin perkenalan sedikit, aku ini Pak Bu, datang dari Bindu, Dusun Bindu. Umur masih muda. Kalau kamu ingin muka ini muda dia gitu. Nah, umur masih 26 tahun. Ngapa pacak datang ke sini, hadir ke sini Bapak Ibu? Karena diminta oleh Ibu Rodia, istrinya Pak Heri. Tak pacak dia kira-kira ngisi tausiah di Rantau Panjang, insya Allah pacaknya. Nah, aku ini berkancil dengan istri Pak Heri ini, kebetulan sama-sama ngajar di sekolah Madrasah Aliyah Bindu. Makanya pacak sampai datang ke sini pada siang hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beda banyak yang ingin aku sampaikan. Namun kalaupun itu ilah, itu baik, bermanfaat, pacak dijadikan penerapan hikmah
kita ambil ibrah dalam kita menjalani kehidupan di rumah tangga ini, khususnya apa harapan itu dengan menjalani rumah tangga itu, kita mengharapkan muncul bibit, yaitu anak ataupun anak-anak soleh dan soleha tersebut. Makanya acara ini kalau dihikina, kalau kepingin dipikirkan apa tujuan mengumpulkan acara walimah ini, dan ngatik itu bentuk syukur dihi bahwa dihi mendapatkan anak yang diturunkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dihi. Dengan cara inilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia anak tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ngomongkan masalah anak, setiap manusia, setiap Bapak Ibu, kalaupun ada jemaah yang ditanya Bapak Ibu sekalian, sejahat-jahatnya jemaah tuanya, sebandit-banditnya jemaah tuanya, seburuk-buruknya jemaah tuanya, kalau ditanya apakah engkau wahai ayah dan bunda ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, sikok pun ngatik jemaah tua yang galak ngatakan aku hendak anak yang soleh dan soleha. Segala dihi yang hadir di sini dihi pasti minta kepada Allah, ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Itu cita-cita dihi Bapak Ibu. Ngatik jemaah yang kepingin anaknya jahat, semua dihi berandai-andai kepingin jadi anak kita itu anak yang soleh, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, anak yang dapat menolong ayah dan ibunya ketika berada di akhirat nanti. Itulah cita-cita terbesar seorang ayah dan bunda. Makanya Bapak Ibu, kalau dihi kepingin anak dihi jadi ilok, bukan anak kita yang harus diterapkan menjadi ilok, melainkan dihi budaya yang harus terapkan kepada anak dihi segala gawi-gawi yang ilok. Berharap anak rajin ke masjid, baknya dia pernah ke masjid, mak mana anaknya ke masjid? Berharap anak yang kepingin jadi jemaah yang ilok, yang baik, jadi ustaz, jadi penceramah, jadi jemaah yang berkualitas, yang akhlaknya ilok, tapi baknya galak berjudi. Umahnya mak itulah pula galak empat di pancing. Mak mana kepingin anak yang ilok, dihi selaku jemaah tua yang pacak nyontohkan dulu kepada anak kita kalau dihi pribadi yang ilok di mata anak dihi. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah cita-cita dihi dan itu adalah usaha kita kali-kali. Dia mesti kalau dihi anak dihi jahat, ada anaknya ilok, baknya jahat. Atau kebalikan sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Contoh, Nabi Adam alaihissalam, beliau itu tercatat gagal dalam mendidik anak. Ngapa? Anak yang bernama Habil dan Khabil itu berebut begini, tahan bebunuhan Bapak Ibu, betujan bebunuhan, berebut satu orang wanita. Memang niat memperhatikan ibu-ibu ini racun dunianya, betina ini racun dunianya. Anak Nabi Adam tahan bebunuhan karena berebut sikok begini. Bahkan Nabi Adam dikatakan gagal dalam mendidik anak. Contoh yang lain, Nabi Nuh alaihi salam, seorang yang ilok, jemaah yang alim, jemaah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Beliau gagal dalam mendidik anak. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam ketika datang banjir yang sangat besar? Ya bunayya, kata Nabi Nuh, wahai anakku, sini nak, naiklah ke perahu milu ba. Dijawab oleh anak Nabi Nuh, ba aku dek galak milu kamu ba, biarkan aku naik ke puncak gunung yang paling tinggi, aku akan terbebas, aku akan selamat dari banjir, kata anak Nabi Nuh. Melawan kemetua anak Nabi Nuh. Apa yang terjadi pada saat itu? Anak Nabi Nuh mati dalam keadaan tenggelam diterpa banjir. Nabi, Rasul, jemaah yang paling dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu dia menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka itulah indahnya Islam.
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sabar dalam mendidik anak. Makanya kalau aku galak nasihat pernikahan itu sering aku sampaikan dengan pengantin baru, aku pak nanya bu, kalau uji nenek kami dulu, kalau jadi pengantin baru itu sampai masuk kamar pun ada baca doa dulu. Assalamu ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke dalam kamar, membaca doa. Beda dengan budak-budak remaja yang jadi pengantin baru langsung masuk kamar membuat anak asa galak, membuat anak asa galak. Tapi dianjurkan oleh Islam, diajarkan oleh Rasulullah, sampai hal yang semacam itu pun diajarkan oleh Islam. Sembahyang kudai 2 rakaat, yang paling simpel yang taruhlah madina sembahyang kudai bapak ibu, baca doa. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima razaqtana. Ini lain dia memenahi bapak ibu. Anaknya 12. Sekali belum bismillah. 12 anak tidak pernah baca bismillah. Maka kalau diinginkan anak ini menjadi anak yang soleh, mulailah dari hal yang kecil. Mulailah dari ini membina rumah tangga, itulah akan muncul keturunan yang baik-baik. Pada harapan anak dapat jadi anak yang ketika di akhirat nanti memberikan naungan kepada bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan daripada acara ini, walimah ini, bersyukur kepada Allah. Allah anugerahkan, karuniakan anak kepada kita. Anak itu adalah aset. Yang baca bawa anak itu, dia akan menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang sesat. Makanya apa? Mulai dari nama. Kalau menunjuk nama anak yang baru lahir itu, kata Nabi, unjuklah nama-nama yang elok, nama-nama yang dianjurkan oleh Islam. Seperti apa nama-nama yang dianjurkan oleh Islam itu bapak ibu? Karena sebaik-baik nama itu, kata Nabi, Abdurrahman. Sebaik-baik nama Abdurrahman, hamba yang maha penyayang. Dibaca nama yang nak dari Asmaul Husna, Abdul Qudus, Abdul Basit, Abdul Rahim. Nama yang elok-elok, seperti yang pada saat ini disaksikan anak sahibul hajah merupakan bergelar nama yang elok. Apa artinya pak? Siapa namanya tadi kalau salah? Fatih Al-Gibran. Nah, kalau ditelusuri dalam kamus bahasa Arab, Fatih itu akan ditemukan pemenang, penakluk, pejuang. Kalau dibuka sejarah bapak ibu yang dirahmati Allah, seorang khalifah, seorang panglima perang, seorang penakluk Konstantinopel, siapa namanya? Al-Fatih. Al-Fatih di waktu kecil apa yang terjadi? Dimandikan oleh paknya di sebuah sungai. Tiap hari paknya mandikan Al-Fatih, dimandikannya Fatih, dikusutinnya, dimandikannya, disabuninya, sambil paknya ngomong. Apa kata Pak Al-Fatih tadi? Kata Pak Fatih tadi, nah, dihikina di situ ada menara yang sangat tinggi, ada kota yang sangat besar, yaitu kota Konstantinopel. Kota tersebut adalah kota yang sangat maju, dipimpin oleh raja pada saat itu yang sangat ganas, yang sangat hebat. Wahai anakku, katanya sambil musuk-musuk adik dan mandi, suatu saat ayah berharap engkau akan menjadi pemimpin pejuang. Maka pada saat itu dia disebut Al-Fatih. Ngapa dikatakan Al-Fatih? Karena pada saat itu dia berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Dia ubah kota Konstantinopel itu menjadi kota yang kita kenal sekarang, yaitu Istanbul. Makanya kalau dihingina dalam sejarah, buka sejarah, Fatih atau Al-Fatih itu adalah seorang yang sangat hebat, seorang penakluk yang sangat hebat, seorang pejuang yang sangat hebat, punya mental perang yang sangat hebat. Tapi ada di dusun kami lupa namanya Fatih. Kapan lahir, kecil, pendek, hitam. Ada. Bukan fisik yang dihina kecil, pendek, hitam. Itu merupakan takdir dari Allah. Tapi yang kita harapkan dari sebuah nama itu, doa dari sebuah nama itu bapak ibu adalah mentalnya. Mental seorang pejuang, mental seorang penakluk kota, mental seorang panglima perang. Itu arti sebuah nama. Kalau dihindari lahirlah namanya anak budak-budak kecil itu nama-nama yang elok, insya Allah
tapi emak-emak zaman now ini lain, korban sinetron, aman budak-budak muda menahi hobinya yang betina nonton film Korea, sampai-sampai dia ngefansnya dengan artis yang bernama Lee Min Ho. Kalau India Sahrul Khan, dinamai lah anaknya dengan nama-nama artis. Cobalah kalau kita nama-namai dengan nama-nama Islam, nama-nama yang dianjurkan oleh Nabi. Karena apa? Mulai dari nama pun itu akan menjadi doa bagi anak tersebut. Gibran, apa arti Gibran? Seorang anak yang pandai. Kita doakan Fatih Al-Gibran menjadi seorang penakluk kota, pejuang, pemimpin yang pandai. Itulah harapan orang tua, itulah harapan kita semua. Anak yang kita lahirkan itulah adalah aset bagi diri semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya bersyukur nih kepada Allah. Segala macam bentuk apapun yang diturunkan Allah, kalau kita bersyukur, insya Allah hidup ini senang. Makanya kata Ustadz kami dulu, mak mana cara dihidup syukur? Galak-galak nunduk ke bawah, Bapak Ibu. Halan mandi kendana ke pucuk. Contoh, kalau dihipunya motor dihingina ke bawah, masih ada yang berkereta. Jemu yang berkereta tadi ngina ke bawah, masih ada yang berjalan. Jemu yang berjalan tadi ngina ke bawah, ada jemu yang tekepor di ranjang dia tahu ngapa-ngapa. Jemu yang tekepor di ranjang tadi, nah dia ngina ke bawah, tetangga sebelah laju. Bersyukur kepada Allah. Kalau segala macam bentuk hidup ini kita syukuri, maka Allah terus menurunkan nikmat kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, harta banyak, bini belaga, kebun berhektar-hektar, aset di mana-mana, tapi kalau kurang bersyukur kepada Allah, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah turunkan azab kepada kita kalau kita tidak bersyukur. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Dengan salat, dan dengan sedekah. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma bini belaga, harta banyak, kebun banyak, kalau dihimati tinggal bini menikmati harta yang sangat banyak itu, Pak. Lemah aman bini setia. Apa yang terjadi? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tegala pada kancil dulu. Muda, bini ini masih muda. Ujiku, ngapa yang datang ke sini nak mengatakan undangan Pak Ustaz? Bukannya kamu lagi kamu dah laju Pak Ustaz. Aku mengatakan undangan apa? Nak nikah lagi Pak Ustaz. Nah, nikah pula dalam hati. Laki ninggal 3 bulan dah laju pula bibi ini. Akhirnya apa? Harta banyak, kebun banyak, bapak-bapak yang meninggalkan warisan banyak, jantan lain yang nikmatinya. Maka itulah pula ibu-ibu bersyukur kepada Allah dari segala macam bentuk apapun itu, atas rezeki anak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mana mau cara bersyukur? Kalau selama ini contoh ibu-ibu masih ada emas satu suku, bersyukur. Masih ada Pak, Bu, jemaah-jemaah lain yang emasnya setengah suku, bersyukur dia sesuku. Yang setengah suku bersyukur, masih ada emasnya seperempat suku. Yang seperempat suku bersyukur kepada Allah, masih seperempat suku. Ada tetangga sebelah, emas dia tahu yang mungkin bukan emas lah sepuan kali. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk yang diturunkan Allah, itulah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Sebab kalau kita syukur atas segala nikmat Allah, ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada acara ini kita senantiasa berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak sahibul hajah Bapak Manzuri ini didoakan menjadi anak yang membanggakan beliau, anak yang hebat. Jangan pernah kita bermimpi untuk mendapatkan anak yang hebat kalaupun ayahnya tidak mencontohkan dulu. Makanya mbaknya harus contoh. Kalau mbaknya rajin ke masjid, insya Allah anaknya rajin ke masjid. Itulah contoh yang paling bagus. Orang tua itu adalah contoh yang paling hebat, yang paling bagus dalam rumah tangga.
dididik anak dihi menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya daripada khitan ini, kalau Nabi Ibrahim dulu Pak, kalau kita buka sejarah khitan itu muncul daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau Nabi Adam alaihi salam, beliau lahir dalam keadaan sudah disunat. Nabi Muhammad dia lahir dalam keadaan sudah disunat. Kapan muncul khitan ini? Dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Beda zaman sunatnya Nabi Ibrahim dengan kita sekarang Pak. Aman nahi lah banyak menteri, lah banyak perawat, lah banyak tukang sunat akhirnya pada jalan deh lah banyak. Tapi kalau zaman Nabi Ibrahim dulu lain sunatnya. Mana cara Nabi Ibrahim sunat? Nabi Ibrahim sunat diwe. Mana cara Nabi Ibrahim sunat diwe? Pergilah Nabi Ibrahim nyembaling di sebuah gua, di sebuah bukit. Apa tujuannya? Dia bersunat, bukan di rumah, bukan depan bini. Makai itu dia Nabi Ibrahim bersunat, makai kapak. Dia tahu di bayangannya Pak, kapak itu sebesar apa? Yang jelas dalam hadisnya, dalam kisahnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersunat pakai kapak, bukan sama menahi gunting lade, gunting lade, tapi pakai kapak. Apa jadi hiji Nabi Ibrahim Kak? Kalau aku nolongnya iya dalam bersunat, aku tukang kecak, aku tukang nyai. Dan tidak boleh Nabi Ibrahim, biarkan aku sendiri katanya Nabi Ibrahim pergi ke sebuah gua, ke sebuah bukit nyembaling di situ, ambilnya kapak disunat di web. Menahilah sanggen. Bersyukur dari zaman Nabi Ibrahim itulah mulailah ada tradisi sunat. Karena ngapa? Jemaah Islam wajib bersunat. Kalau dihi punya anak bapak ibu, sunatkan anak dihi jangan pernah lebih dari umur 7 tahun membaca. 5 tahun oke, 4 tahun oke, 3 tahun oke, halal lebih dari 7 tahun. Karena ngapa? Nabi Muhammad memerintahkan kepada dihi segala-gala ini, pukul anak kamu ketika dalam usia 7 tahun belum melaksanakan sholat. Karena apa? Dia sudah mendekati akil balik. Latu baik sunat. Tukang sunat ini saru. Lah khas. Nah, maka bersunat di usia ini budak kupek bersunat. Jadi kesian ini kita yang masih kupek ada sunat tuh. Makanya di bawah umur 5 tahun. 5 tahun pas jadi sunatkan budak. Jemaah non Islam pun, jemaah Kristen, jemaah Buddha, jemaah Hindu, jemaah Amerika, segala jemaah yang non Islam pun bersunat. Karena apa? Mereka sadar bahwa jemaah yang bersunat itu memunculkan penyakit daripada kulit tersebut. Jadi kulit itu tuh penyakit lalu Pak isi. Amal dia disunat, semakin disunat berpenyakitan. Makanya ada jemaah kena kanker kulit. Dia hendak bersunat umur 35 tahun, dia hendak bersunat. Akhirnya dipaksa-paksa, ada tukang ngecai ketik, tangan dikecai, nyunatkan jemaah umur 35 tahun. Jemaah barat itu bersunat, dia demandang dia kecek. Umur 40, 50, 60, pai bersunat. Apa dia ada? Dia kecek, dihilang, ditambang daripada dia. Sunat, bahkan dia jual duit, dimasukkan duit. Itulah hikmah daripada khitan ini. Apa bapak ibu yang dirahmati Allah? Kalau korek kita bacakan ayat surah Luqman, apa yang kita tangkap? Kalau anak kita masih kecil, inilah kita tanamkan yang namanya akidah, keyakinan yang benar. Kita kenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan film Korea tadi, bukan film-film barat, bukan yang dielok. Makanya kalau umat-umat zaman dulu sambil anak dia ngelak anak nyanyi, salatullah salamullah, diajarkan lagu-lagu yang elok. Salatullah salamullah, anaknya lah bisa juga dia sambil nguring tempe ala toha rasulillah. Sampai masa pun ibu-ibu zaman dulu sejak kecil lah ditanamkan kepada anak-anaknya nilai-nilai Islami. Beda dengan umat-umat zaman menahi. Korban sinetron tapi korban lagu-lagu zaman menahi. Apa salah dan dosaku sayang sambil anak, cinta suciku kau buang-buang.
soleh dan soleha mulai dari akidah yang benar. Ajarkan dia kenal dengan Allah, ceritakan dia tentang Rasulullah, ajarkan dia sholat. Mulai dari kecil sampai dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi orang yang hebat, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin tidak terlalu panjang lebar yang ingin kami sampaikan. Kita semua berharap semoga anak kita Fatih Al-Gibran ini menjadi sosok anak yang kedepannya nanti menjadi anak yang soleh, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, anak yang bisa menjadi seorang pejuang, seorang pemimpin yang hebat. Itulah harapan dia. Bukan cuma Fatih, tapi anak-anak kita yang masih kecil kita didik menjadi anak yang benar, anak yang dekat dengan Allah, anak yang dekat dengan masjid, anak yang tahu etika sopan santun kepada kedua orang tua. Jangan sampai anak dihi menjadi anak yang durhaka. Sikok cita-cita dihi bapak. Oke lah, anak dihi bukan termasuk orang yang gemar sedekah. Mungkin dia masih kecil belum terlalu rajin sembahyang, mungkin dia pas besar kala dia juga belum rajin sembahyang, tapi suatu saat dia akan menjadi orang yang berubah. Harapan dia pun jangan sampai niat di waktu besar nanti dia menjadi anak yang durhaka. Kalau dia lah menjadi anak yang durhaka, na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita buka cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di zaman Bani Israel itu dulu ada seorang yang bernama Jurais. Seorang yang bernama Jurais itu diantau oleh umatnya. Nak kemana kan? Diam. Padahal pada saat itu dia sedang ingin melangkahkan kakinya ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Nak kemana kan? Dianehnya umatnya. Ngapalah umat mantau? Tanggung aku ke masjid. Dia langkahkan kaki yang kedua kali. Nak kemana nak? Ngapalah umat dengan tamu? Aku nak ke masjid kudai. Kelegian. Di saat dia melangkahkan kaki yang ketiga, nak kemana nak? Ngapalah aku 3 kali dengan tahu aku. Cuman tanggung niat anak parat sampai masjid. Dia sambut dia umat. Apa terjadi? Muncul dari dalam bekas jantung hati umatnya ini. Apa kata umatnya? Ya Allah ya Tuhan, aku berdoa ya Allah. 3 kali dengan tahu anakku sakitnya nanti boleh ditimbalin. Aku berdoa kepadamu ya Allah. Kata umat si Jurais ini, jangan pernah engkau wafatkan anakku, jangan pernah engkau matikan anakku sebelum dia tegak dengan lunteh. Ada bagian permintaan ibu-ibu. Makanya kalau dibuka sejarah Malin Kundang jadi batu, kadang memang dia tahu dipungkir Bapak Ibu. Umat Jurais tadi ngomong, ya Allah jangan pernah engkau matikan anakku sebelum dia tegak dengan seorang pelacur. Anaknya tetap berangkat ke masjid. Apa yang terjadi? Pada saat itu seorang wanita yang sedang bunting, sedang hamil besar, ibu, masuk ke dalam rumah si Jurais tadi. Di dalam rumah itu ada Jurais seorang diri. Dek tahunya setelah 5 menit 10 menit yang akan datang apa yang terjadi. Masyarakat pada saat itu berbondong-bondong apa jadihi mergoi. Ada betina bunting di dalam rumah si Jurais tadi. Dihajar ke melawangnya, buka Jurais. Ngapa ngaburu ke betina di sini? Dibukalah oleh Jurais tadi. Dibukanya oleh seorang pemuda yang bernama Jurais. Dikinai di situ ada betina yang sedang bunting. Maka si Jurais tadi diseret jema banyak. Nak diapa ke jema? Nak dibunuh jema, nak dikapak jema, nak disembelih jema. Karena dia telah melakukan perbuatan zina. Dianggap jema telah menzinai seorang perempuan yang sedang bunting tadi. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika Jurais itu sedang dieksekusi, nak dibunuh jema, sampah masyarakat memalukan sifatnya, bunting jema dia tahu dia. Apa yang terjadi? Datanglah umatnya tadi. Stop ujumain. Kamu apakan anakku? Halah bunuh anakku ujumain. Apa yang terjadi? Bukan anakku yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu. Kemudian apa yang terjadi? Ketika pada saat jemu sedang ingin menghukum Jurais, betina yang sedang bunting tadi Bapak Ibu ngeluah anak.
lahiran. Nangis, dan kupek itulah yang ngomong. Apa kata kupek yang keluar dari seorang betina pelacur tadi? Wahai masyarakat yang ada di sini, ketahuilah, sesungguhnya umatku hamil, bunting ini bukan karena perbuatan si Jurais, tapi karena perbuatan orang lain. Ngomong budak kupek sampai besar lahir. Makanya doa umat yang mustajab, jangan kau matikan anakku, halanin mati-mati ke budaya anakku sebelum dia bertemu dengan seorang pelacur. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betina tadi adalah seorang pelacur, dan anak yang dikandung itu bukan anak si Jurais, melainkan anak orang lain. Makanya kalau dihikina sejarah Bapak Ibu, ada dua nabi yang itu budak kupek yang ketika lahir baca ngomong. Satu budak kupek dari seorang pelacur yang Jurais temukan tadi, dan yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harapan diri semua berdoa diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta nian anak diri besar kele gale-gale, halanian jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Harapan diri cuma sikok menjadi anak yang soleh dan soleha. Dia harapan diri ketika awak dihilangkan jati nyawa, dimasukkan ke jemur ke dalam tanah, alam dihi sudah berbeda Bapak Ibu, dihi dimasukkan ke alam kubur, sikok cuman beda dihi. Apa yang kita tunggu pada saat itu? Al-Fatihah dari anak-anak kita inilah, doa dari anak-anak kita inilah. Karena apa? Yang pacak meringankan salah seorang mayit yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, apa yang pacak nawungi dia, menyelamatkan dia? Doa di antaranya anak-anak yang soleh. Mana itu? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dek benda-benda anak ini berdoa sama Allah, ya Allah, ampuni bapakku ya Allah. Itu sikoknya. Kalau budaya di anak ini jadi cuma hebat, jadi polisi, jadi direktur, tapi sikok yang dibutuhkan di saat dihingatik, dek benda-benda ke masjid selalu memanjatkan ngihim Al-Fatihah, ampunkan Pak, ampunkan Pak. Itulah harapan dia, cita-cita terbesar dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Langsung berdoa nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alayka tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.